Terima kasih Mirsa, masih bersama kami di seputar Bali. Bank Indonesia terus melakukan kajian terhadap sumber-sumber pertumbuhan ekonomi Bali selain dari pariwisata. Ketergantungan yang tinggi kepada pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi Bali saat ini menyebabkan terjadinya dampak yang sangat dalam bagi pertumbuhan ekonomi Bali di masa pandemi COVID-19 ini. Alhasil, pengangguran yang terjadi akibat pembatasan sosial dan ditutupnya pariwisata menyebabkan tingkat kemiskinan meningkat. Kepala Perwakilan BI Bali, Trisno Nugroho mengungkapkan, BI melihat keberlangsungan sektor pertanian di era pandemi ini masih tetap terjaga, meskipun dampak minimal juga terasa. Hal ini disebabkan seluruh manusia membutuhkan kecukupan bahan pangan yang dipasok banyak dari petani, sehingga pertanian dapat tetap menjaga keberlangsungan ekonomi dan menopang kesejahteraan masyarakat Bali di saat pariwisata masih belum dapat diandalkan saat ini. Ia menilai terjadi pergeseran antara kontribusi pertanian dan sektor usaha akomodasi makanan dan minuman, Akmamin, dalam peta ekonomi di daerah ini. Itu terlihat pada triwulan kedua 2020, kontribusi pertanian mulai naik. Bila sebelumnya kontribusi Akmamin di porsi ekonomi Bali bisa sampai 21%, bahkan lebih, kini sektor Akmamin turun menjadi 17%. Sementara di sektor pertanian sebelum ada COVID, hanya 11-13%, kini naik menjadi sekitar 16%. Bila kondisi ini bisa dipertahankan, ke depan bisa saja pertanian tumbuh beriringan dengan sektor Akmamin. Alhasil, kedua sektor tersebut bisa sama-sama menopang perekonomian Bali. Hal ini penting sebab jika salah satu sektor mengalami perlambatan maka bisa didukung sektor lainnya. Apalagi Bali selama ini, ekonominya didominasi dari sektor pariwisata. Ketika terjadi chaos, maka turut menyeret sektor lainnya. Untuk itu BI terus memberdayakan potensi ekonomi masyarakat, salah satunya lewat klaster bawang putih. Upaya itu selain untuk meningkatkan kesejahteraan, juga penting dalam menjaga stabilitas inflasi. Salah satu tugas BI adalah menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah, di mana salah satu faktor yang berpengaruh adalah kestabilan tingkat harga bahan pangan strategis, volatile food. Bawang putih merupakan salah satu komoditas pangan yang acap kali menyumbang inflasi. Oleh karena itu, pasokan yang stabil diperlukan untuk menjaga agar harga di tingkat konsumen tidak bergejolak dan inflasi tetap terkendali. Di samping itu juga sebagai sumber pendapatan penting bagi petani. Sesuai program pemerintah, saat ini pengembangan bawang putih diarahkan pada upaya menciptakan potensi pembibitan bawang putih yang kuat secara nasional demi pencapaian swasembada bawang putih. Hal ini dilakukan agar Indonesia tidak lagi tergantung pada impor bawang putih asing yang masih mendominasi pasokan di pasar nasional. Apabila swasembada tercapai, tentunya hal tersebut akan memberikan manfaat bagi penurunan defisit neraca perdagangan dan mempengaruhi besarnya cadangan devisa baik bagi Bali maupun nasional. Suwardike Bisnis Bali melaporkan.